Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang pengelolaan limbah cair secara fisik. Untuk kelompok satu, saya sendiri Jessica Buyana, ada teman-teman saya, Esther Marcella, Muhammad Aziz Kusuma, dan Nurul Farida. Jadi outline yang akan kita bahas untuk presentasi kali ini ada 5. Yang pertama ada definisi limbah cair secara fisik. Yang kedua karakteristik limbah cair secara fisik. Yang ketiga jenis pengelolaan limbah. Yang keempat hasil dari limbah cair secara fisik. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, pengertian limbah cair secara fisik. Jadi limbah cair itu adalah teknik pengelolaan untuk menghilangkan padatan yang tersuspensi pada air serta dapat memisahkan zat yang tidak diperlukan dari dalam air tanpa menggunakan reaksi kimia dan reaksi biokimia. Nah, metode yang akan kami gunakan itu ada screening, filtrasi, sedimentasi, flotation, sentrifugasi, dan thickening. Thickening. Tujuan dari pengelolaan air limbah ini yang pertama itu untuk mengurangi zat organik yang dapat terurai secara lingkungan di lingkungan. Nah, zat organik itu seperti karbon, nitrogen, fosfor, sulfur dalam bahan organik yang perlu diuraikan dengan cara oksidasi menjadi gas yang dilepaskan atau tetap berada di dalam larutan. Terus yang kedua itu untuk pengurangan konsentrasi nutrisi di lingkungan. Nutrisi seperti nitrogen dan fosfor di dalam air limbah di lingkungan itu memperkaya badan air atau menjadikan eutrofik yang mengarah ke pertumbuhan alga dan tanaman air lainnya. Tumbuhan ini menghabiskan oksigen dalam badan air dan ini untuk menghambat kehidupan akuatik. Selanjutnya ada manfaat penerapan manajemen air limbah. Untuk mengolah air yang mengandung racun menjadi air yang bersih, untuk menghindari dari sumber penyakit, disentri, dan gangguan pencernaan. Terus selanjutnya untuk melindungi ekosistem air. Terus yang selanjutnya ada siklus yang positif dan terakhir mengurangi biaya produksi. Untuk karakteristik limbah cair fisika itu ada beberapa, jadi seperti padatan total, padatan perendapan, distribusi ukuran partikel, turbi, turbiditas, ada warna, transmitansi, bau, temperatur, densitas, dan juga konduktivitasnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Esther. Oke, selanjutnya kita akan membahas kekurangan dan kelebihan limbah cair fisika. Yang pertama kita akan membahas kelebihan dari limbah cair fisika tersebut. Yang pertama, eh, mudah untuk diangkut. Limbah cair ini biasanya lebih mudah diangkut dibandingkan limbah cair secara padatan karena dapat dipompa atau dialirkan melalui pipa. Yang kedua, mengurangi penggunaan energi yang dapat berpengaruh terhadap pengurangan biaya operasi dan peralatan. Yang ketiga, dapat diolah dengan relatif mudah. Limbah cair dapat diolah atau dikelola dengan berbagai metode fisika seperti pengendapan, filtrasi, yang dapat membantu dalam pemurnian dan pengolahan lebih lanjut. Yang keempat, dapat dengan mudah didaur ulang. Beberapa jenis limbah cair dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali, seperti pengolahan air limbah untuk diubah menjadi air bersih yang dapat digunakan kembali. Selanjutnya kita akan membahas kekurangan dari limbah cair fisika. Yang pertama, ada pencemaran lingkungan. Jika limbah cair tersebut tidak diolah dengan baik, dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan merusak ekosistem air seperti sungai dan danau. Yang kedua, pengolahan ini hanya dapat diterapkan untuk menghilangkan zat padat tersuspensi. Yang ketiga, memerlukan infrastruktur yang baik. Untuk mengelola limbah cair dengan efisien diperlukan
infrastruktur yang memadai, seperti sistem pengolahan air limbah yang baik dan jaringan perpipaan yang sesuai. Yang keempat, resiko kebocoran. Limbah cair memiliki resiko kebocoran dari tempat penyimpanan atau sistem perpipaan yang dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air tanah. Selanjutnya, Baik, selanjutnya pada proses flow diagram, yang pertama di sini air limbah masuk ke dalam screening untuk memisahkan kotoran atau padatan yang berukuran besar. Lalu selanjutnya ke komuter untuk pemecahan padatan berukuran besar untuk mendapatkan ukuran kecil dan seragam. Selanjutnya ke green chamber. Di sini gunanya untuk dilakukan pemisahan padatan seperti pasir dalam air limbah. Kemudian ke proses aerasi. Proses aerasi ini menerima sebagian besar pengolahannya melalui degradasi biologis. Polutan dikonsumsi oleh mikroorganisme dan diubah menjadi jaringan sel, air, dan nitrogen. Selanjutnya, dialirkan melalui clarifier, yang dimana tangki melingkar besar ini yang disebut penjernih sekunder memungkinkan air limbah yang diolah terpisah dari tangki aerasi secara biologis. Kemudian pembuangan air limbah hasil olahan, setelah air diolah, air tersebut dialirkan ke sungai. Lanjut pada jenis pengolahan limbah, yang pertama di sini ada screening, filtrasi, sedimentasi, flotation, sentrifugasi, lalu thickening. Lalu di sini ada penjelasan dari screening. Screening di sini unit operasi pengolahan limbah cair tingkat pertama yang memisahkan material padatan berdasarkan ukuran tertentu yang relatif besar dari limbah cair. Proses screening di sini menggunakan alat yang dinamakan bar screen. Memiliki struktur berongga dan diletakkan di area aliran masuk limbah cair menuju area utama kolam penampungan dan pengolahan limbah. Selanjutnya, partikel sampah padatan yang terjebak di permukaan bar screen dibuang secara manual atau mekanikal sehingga dapat digunakan untuk proses penyaringan berikutnya. Lalu penjelasan pada filtrasi. Filtrasi ini terdapat beberapa jenis membran yang umum diaplikasikan dalam proses pemurnian air, yaitu ultrafiltration, microfiltration, nanofiltration, dan reverse osmosis. Membran ultrafiltration, microfiltration, dan nanofiltration umumnya digunakan dalam proses pengolahan air terkontaminasi yang berasal dari limbah industri dan rumah tangga. Sedangkan reverse osmosis saat ini banyak dimanfaatkan untuk proses pengolahan air yang akan dijadikan sebagai sumber air minum. Selanjutnya pada penjelasan sedimentasi. Sedimentasi sendiri merupakan salah satu proses pengolahan limbah cair secara fisika yang menggunakan gaya gravitasi untuk memisahkan partikel padatan suspensi yang telah terbentuk dari dalam air, yang dimana sebagian besar proses sedimentasi didahului oleh proses koagulasi dan flokulasi. Proses sedimentasi juga dapat dilakukan pada awal atau pertengahan rangkaian pengolahan limbah cair. Selanjutnya pada flotation. Flotation atau yang disebut pengampungan, proses memisahkan zat padat tersuspensi atau dapat berupa cairan dari air limbah dengan cara menaikkannya ke atas permukaan air limbah. Akibat berat jenis yang lebih kecil dari air limbahnya. Pemisahan akan lebih efektif apabila dilakukan penambahan gelembung-gelembung gas ke dalam fase cair, di mana gelembung tersebut akan melekat pada zat padat tersuspensi dan mendorongnya naik ke permukaan. Bahan yang dapat dipisahkan misalnya minyak dan lemak. Selanjutnya pada penjelasan sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan proses yang memanfaatkan gaya sentrifugal untuk sedimentasi percampuran dengan menggunakan mesin sentrifugal atau pemutar. Komponen campuran yang lebih rapat akan bergerak menjauh dari sumbu sentrifugal dan membentuk endapan atau pelet memisahkan cairan supernatant.
Kemudian penjelasan thickening. Thickening merupakan proses yang dilakukan untuk mengurangi volume lumpur sekaligus meningkatkan konsentrasi padatan di dalam lumpur. Dalam prosesnya terjadi pemanfaatan gaya gravitasi atau pengendapan untuk memisahkan air dari dalam sludge atau lumpur. Sludge thickening adalah alat yang berfungsi untuk mengurangi kadar air atau liquid dalam lumpur sehingga menambah kandungan solid atau padatan dalam lumpur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Aziz. Oke, baik. Untuk limbah yang bisa diambil dari proses pengolahan limbah secara fisika ini dapat bervariasi tergantung pada metode pengolahan yang digunakan dan karakteristik limbah itu sendiri. Beberapa teknik umum yang digunakan dalam pengolahan limbah cair secara fisika ini melibatkan ada penyaringan, pengendapan, flotasi, dan proses-proses lainnya. Next. Untuk pengaplikasian dalam industri, kami mengambil dari industri minyak kelapa sawit, yang dimana pabrik minyak kelapa sawit ini merupakan salah satu industri hasil pertanian yang terpenting di Indonesia dan merupakan industri hulu yang penting. Industri makanan, kosmetik, sabun, dan cat merupakan industri-industri yang menggunakan bahan dasar minyak kelapa sawit. Menurut perkiraan kurang lebih 90% dari produksi minyak sawit dunia dipergunakan sebagai bahan pangan. Kondisi ini akan memacu perkembangan industri pengolahan kelapa sawit, baik kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor. Untuk masalah pencemaran ini disebabkan oleh air limbah pabrik dengan kandungan bahan organik tinggi atau BOD, rata-ratanya 26.000,22 mg per liter. Lalu ada COD dengan rata-ratanya 62,934 mg per liter, serta sifat asam lemak atau minyak dan padatan terlarut. Bila dibuang ke sungai, limbah ini dapat merusak lingkungan dan biota air. Next. Meskipun beberapa pabrik sudah menggunakan sistem pengolahan air limbah yang baik, namun memerlukan waktu tinggal yang lama, sekitar 55 sampai dengan 110 hari untuk mereduksi BOD dan padatan tersuspensi. Alternatif baru yang dicari adalah penggunaan flotasi untuk mengurangi minyak atau lemak pada limbah pabrik, mengapungkan partikel-partikel tertentu sebelum pengolahan lebih lanjut. Next. Flotasi ini dilakukan dengan memasukkan gelembung udara ke dalam limbah cair untuk mengapungkan minyak atau lemak dan partikel lain yang kemudian dapat disaring atau diambil secara periodik. Pendekatan ini dianggap efektif dalam mengatasi masalah kandungan minyak atau lemak pada limbah pabrik minyak kelapa sawit. Namun hal ini mudah diterapkan karena beberapa zat padat atau substansi dengan kerapatan yang renggang sulit untuk diendapkan, tetapi mudah untuk diapungkan. Namun adapun cara yang dipergunakan adalah dengan cara memasukkan gelembung udara ke dalam limbah cair pabrik minyak kelapa sawit, vlog-vlog dari lumpur, padatan tersuspensi, serta minyak atau lemak yang terapungkan kemudian disaringkan keluar secara periodik. Next. Adapun daftar pustaka ya sebagai acuan kami untuk mengerjakan tugas ini, yaitu ada beberapa, yaitu ada 4. Lalu next. Untuk job desk-nya sendiri dari kami sudah terbagi dengan cukup rata. Lalu next.
Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.